Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Huwa alladhi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nura Walladhi nawwara qulubana binuri hidayatih Kama nawwara al-arda binuri syamsih Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على أشرف الأنام وأشرف الخلائق والبشر نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا في آية الأخرى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين وقال أيضا في آية الأخرى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الsyahidin. Puji syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmat nikmat hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga atas segala rahmat dan anugerahnya lah kita pada siang hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk menjalankan salah satu kewajiban pada siang hari ini, yakni salat Jumat berjamaah. Dengan kalimat tahmid kita mensyukuri atas apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Walaupun kalimat tahmid hanya sekedar lafaz untuk memuji atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, paling tidak kita tercatat oleh Allah sebagai abdan syakura, hamba yang bersyukur. Walaupun hakikat bersyukur adalah tasarrufun ni'mah bima yuridullah, mentasarrufkan segala nikmat yang diberikan Allah sesuai apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nikmat yang Allah berikan tidak bisa kita panjatkan dengan memuji syukur satu persatu, karena saking banyaknya nikmat yang Allah berikan. Karena apa? Karena ketika kita hitung nikmat Allah, pasti kita tidak akan mampu untuk menghitungnya, apalagi untuk mensyukuri semua nikmat Allah. Yakinlah kita tidak akan mampu untuk mensyukuri semua nikmat Allah. Kita ditantang jangankan untuk mensyukuri semua nikmat Allah, kita ditantang untuk menghitungnya saja. Kita pasti tidak akan mampu untuk menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmatku, kata Allah, la tuhsuha, kalian tidak akan pasti bisa menghitungnya, apalagi mensyukuri semuanya. Dengan memuji Allah dengan kalimat tahmid, paling tidak kita dicatat oleh Allah mudah-mudahan menjadi abdan syakura, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya karena saking banyaknya nikmat,
kadang kita lupa sebegitu besar manfaatnya yang Allah berikan kepada kita nikmat itu. Sebagai ibrah, orang tua kita, kedua orang tua kita mengasihi kita, merawat kita, menyayangi kita dari kecil bahkan sampai besar kita, senantiasa penuh dengan kasih sayang merawat kita. Kadang itu tidak akan merasa berharga bagi kita sebagai anaknya, tapi ada tetangga kita, bahkan orang lain barangkali, yang menolong kita pada saat kita membutuhkan pertolongan. Hanya sekali bahkan atau kadang 2 kali saja menolong kita. Kebaikan orang itu, jasa orang itu amat berharga di mata kita. Bahkan kadang kita akan mengingatnya sampai mati, bahwa orang itu sangat berjasa bagi kita. Kenapa? Karena pertolongan, karena nikmat yang diberikan seseorang itu hanya 1-2 kali, maka akan dinilai begitu berharga. Demikian juga sebaliknya, ketika kasih sayang yang orang tua berikan kepada kita setiap saat itu tidak akan merasa berarti. Kenapa? Karena itu sudah biasa kita dapati setiap saat. Karena saking biasanya kita dikasih sayangi oleh Allah, maka kasih sayang Allah itu mungkin biasa-biasa saja. Pun demikian, nikmat yang Allah berikan kepada kita barangkali, nikmat kita bisa melihat barangkali, itu akan terasa biasa bagi kita karena mata kita masih bisa melihat. Tapi ketika kita diberikan kebutaan sewaktu-waktu, maka itu akan baru terasa bahwa nikmat melihat sangat berarti bagi kita. Dan nikmat yang lainnya barangkali, kekayaan yang kita peroleh dari Allah itu mungkin biasa saja bagi kita. Tidak pernah kita syukuri dengan cara mentasarrufkan harta kita di jalan Allah. Tapi ketika kekayaan itu lari dari kita, maka itu akan baru terasa begitu berartinya kekayaan. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnah beliau dan menjadi estafet perjuangan dakwah beliau, sehingga kita layak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku khatib saya berwasiat kepada saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bimtithali awamirihi wajtinabi manhiyati, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berupaya sekuat mungkin menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu penyakit dalam kehidupan dunia ini yang eksistensi dari penyakit ini tidak akan pernah sirna sampai hatta ila yaumil qiyamah. Penyakit ini akan senantiasa ada selama dunia ini belum kiamat. Kenapa? Sebab karena penyakit ini bukan tergolong ke dalam penyakit fisik, akan tetapi ke dalam golongan penyakit hati. Penyakit apakah yang demikian itu? Yaitu penyakit takabbur. Penyakit takabbur tidak akan pernah hilang dari muka bumi sebelum kiamat tiba. Kenapa demikian? Karena sudah ada kontrak antara iblis dengan Allah sampai ila yaumi yub'atsun. Makanya takabbur ini sejarahnya kita tahu semua, ketika Allah memerintahkan iblis untuk sujud kepada Adam, summa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis
lam yakum minas sajin. Ketika Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, maka iblis menolak untuk sujud. Makanya Allah bertanya, qala ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Allah berkata, apa yang menghalangimu untuk sujud sesuai apa yang aku perintahkan? Jawaban iblis sederhana. Qala, kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik dari Adam. Aku diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Kalimat simple, tapi efeknya iblis diusir dari neraka dan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya penyakit yang tidak akan pernah sirna dari muka bumi sampai kiamat, salah satunya adalah penyakit takabbur, yaitu sombong, menganggap diri lebih dari segalanya, menganggap diri paling hebat, menganggap diri paling wah dan segalanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita terkena penyakit jasad, seandainya kita sakit perut, mungkin perut kita rasakan sakit. Kalau kita sakit gigi, barangkali mungkin gigi kita terasa sakitnya. Tetapi ketika kita terkena sakit hati takabbur, maka kita susah untuk menyadari bahwa kita terkena penyakit atau tidak. Makanya ketika orang terkena virus ini, terkena penyakit takabbur, kadang agak susah untuk sembuh karena dia tidak merasakan penyakitnya. Kalau orang sakit gigi, dia rasakan sakit gigi, mungkin berobat. Kalau orang sakit perut, dia rasakan sakit perut, mungkin dia cari tahu penyebabnya, bahkan berobat. Tapi ketika orang terkena penyakit hati takabbur, sangat susah untuk diobati karena dia sendiri tidak tahu apakah dia terkena penyakit takabbur atau tidak. Kadang yang merasakan penyakit hati kita adalah orang lain, orang di sekitar kita. Kalau kita sombong, pasti orang lain tidak suka dengan kita. Bahkan Allah pun, Rabbul Alamin, Tuhan kita, pastinya benci kepada kita ketika kita mempunyai sifat takabbur. Itulah ketika kita penyakit hati sombong ada dalam diri kita, maka orang lain yang akan merasakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya untuk menangkal sifat takabbur, penyakit takabbur ini agar tidak hinggap di dalam hati kita, maka kita harus senantiasa belajar rendah hati, belajar tawadhu, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa 'ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hawna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang utama adalah ketika berjalan di atas muka bumi, maka dia berjalan dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan apabila orang jahil berkata kepadanya, qalu salama. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kehidupan ini, untuk menangkal sifat takabbur dalam diri kita, tidak lain adalah membiasakan diri kita hidup dengan penuh tawadhu, hidup dengan penuh rendah hati, agar sifat takabbur tidak bisa bersemayam di dalam diri kita. Dalam hadis dikatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah masuk surga, tidak akan pernah masuk surga bagi siapa yang di dalam hatinya ada sedikit saja sebesar biji dzarrah sifat takabbur. Dan biasanya, mohon maaf, penyakit ini Bapak sekalian, biasanya hinggapnya itu di orang-orang tertentu. Orang kaya yang punya jabatan, yang strata sosialnya tinggi dalam masyarakat, guru, ulama, bahkan ustad-ustad.
itu tidak akan luput dari incaran iblis untuk menanamkan sifat takabur di dalam hatinya. Kenapa? Karena itu adalah suatu alat untuk iblis untuk menggoda manusia untuk bersifat sombong atau takabur. Karena dengan harta bisa jadi melalaikan orang bersifat sombong, pun dengan jabatan bisa jadi dengan jabatannya orang berlaku sombong, dengan ilmu pun ulama, guru dan yang lainnya cendekiawan bisa jadi iblis menggoda supaya dia berlaku sombong. Banyak sekali godaan-godaan iblis untuk menggoda kita agar kita bersifat sombong. Tapi bukan berarti yang tidak mempunyai kedudukan strata sosial di masyarakat tidak digoda oleh iblis untuk bersikap sombong. Akan tetapi semua yang mempunyai kekayaan, jabatan dan kedudukan di masyarakat adalah target utama iblis, lebih mudah untuk menggelincirkan untuk berbuat sombong. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersabar atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama ada yang mengatakan al-ghaniyyu syakir afdalu minal faqirus sabir, bahwasanya orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang fakir yang sabar. Kenapa demikian? Karena ketika orang kaya yang bersyukur, dampaknya akan luas manfaatnya. Dengan kekayaannya dia akan membantu tetangganya yang kekurangan. Dengan kekayaannya ketika dia bersyukur, dia akan mampu menciptakan lapangan kerja bagi tetangga-tetangganya yang membutuhkan. Dengan kekayaannya kalau dia bersyukur, dia akan banyak membantu anak-anak yatim. Itulah mengapa ulama mengatakan al-ghaniyyu syakir afdalu minal faqirus sabir. Orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang fakir yang sabar. Tentunya ada yang lebih baik lagi adalah al-faqiru syakir wal faqiru sabir afdalu minhuma. Orang yang fakir tapi dia bersyukur dan sabar itu lebih utama dari keduanya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. الحمد لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته فقد فاز من المتقون. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا وأهلنا وأولادنا من أهل العلم وأهل القرآن وأهل العمل وأهل الخير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك السلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة من الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والنجاة من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد يا كريم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله